Hai, gua Ans. Oke, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita sebelumnya tentang kelanjutan Isekai Smartphone. Karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya, jadi bagi yang belum nonton bisa tonton terlebih dahulu, oke? Supaya ceritanya itu nyambung. Kalau sudah, mari kita mulai saja video ini, oke? Let's go. Sebelum masuk ke inti cerita, di sini kita terlebih dahulu dikasih tahu tentang perkembangan Brunhild untuk saat ini. Semenjak sudah tersebarnya berita tentang penemuan 3 dungeon baru, Brunhild sekarang menjadi ramai dengan para adventur yang tentunya bertujuan untuk menaklukkan ketiga dungeon itu. Ketiga dungeon ini Toya beri nama Amaterasu, Tsukuyomi, dan Susanoo. Walaupun pada awalnya Toya itu harus melalui banyak pertimbangan untuk membuat gerbang teleportasi ke dungeon-dungeon itu dengan alasan demi baginda Raja Brunhild. Toya akhirnya mendapatkan persetujuan itu untuk bangun gerbang teleportasi. Kemudian sebenarnya Toya sedikit ragu pas mau buat gerbang ini juga. Sebab Toya itu nggak mau ada orang yang tahu tentang sihir gate-nya selain orang terpercayanya dia. Agar sihirnya itu nggak disalahgunakan oleh orang-orang tinggi. Tapi karena kejadian di Euron waktu itu, sekarang itu sudah banyak orang yang tahu tentang sihir gate-nya Toya. Jadi ya pikir Toya itu bodo amat lah. Toya memutuskan nggak peduli gitu. Selain itu Toya juga sekarang sudah merasa pede sama kekuatannya, sudah merasa OP gitu lah Toya. Jadi semisalkan kalau ada yang berani macam-macam sama Toya, Toya tinggal nyikat aja mereka. Itulah pikir Toya. Kemudian untuk ketiga dungeon ini, karena ruangan di dalamnya itu cukup besar, monster-monster di sana pun juga sangat banyak. Belum ada satupun party yang berhasil menaklukkan salah satu dungeon. Tapi ada satu party yang berhasil masuk sampai ke lantai 3 dari 4 lantai. Meskipun ini tuh bisa dibilang kurang memuaskan, pihak guild tidak mengeluh sama sekali dengan hasil para adventur itu. Karena para adventur masih tetap bisa membawa harta dan material mentah dari dungeon ke guild untuk dijual. Lalu karena sekarang Brunhild itu sudah ramai dengan para adventur, kota Brunhild sekarang jadi terdapat banyak masalah yang dibuat oleh para adventur. Beberapa di antara mereka itu melakukan perkelahian dengan warga atau adventur lainnya yang membuat kota itu jadi kacau pas itu. Jadi untuk mengatasi masalah ini, kita pun membuat 2 hukuman bagi yang membuat masalah di kota. Kedua hukuman ini berwujud bui atau penjara yang berbeda-beda. Penjara pertama diberi nama Devil Whisper Jail. Penjara yang memaksa tahanannya itu untuk mendengar suara ngilu dari papan yang digaruk secara terus-menerus. Lalu penjara kedua bernama Aromatic Smiling Prism. Penjara yang sama seperti yang Toya gunakan untuk mengalahkan Jenderal Bazuru. Penjara yang di dalamnya itu terdapat bau dari bangkainya slime yang sangat busuk. Jadi dengan begitu, jika ada adventur yang ketahuan berbuat keributan atau masalah, mereka akan langsung digeret oleh Ksatria Toya dan langsung ditaruh di salah satu penjara tadi. Selain 2 penjara tadi, Toya itu juga membuat sebuah rumah sakit yang berisikan penyihir, spesialis sihir cahaya, dan dokter berpengalaman yang bisa mendiagnosa penyakit. Obat-obatan di sana dibuat langsung oleh Flora di bangunan alkimia. Kemudian di rumah sakit ini, Toya menggratiskan pengobatan untuk anak kecil yang punya wali di Brunhild. Gratis di sini bukan berarti mereka nggak bayar, melainkan walinya ini yang akan bayar. Bayarnya dengan cara mereka itu bekerja tanpa gaji di Brunhild selama 1 atau 2 hari. Tapi jika mereka mau bayar ya nggak apa-apa, mereka boleh aja. Jadi simpelnya para wali ini bisa memilih antara bayar pakai uang atau tenaga. Umur maksimal yang dapat hak ini adalah bocah berumur 13 tahun ke bawah. Selain itu di pinggir jalan kota Brunhild juga dibangun banyak sekali kios dan stand yang beragam. Karena bangunan-bangunan tadi dan para adventur, sekarang Brunhild itu menjadi sangat ramai. Begitulah perkembangan Brunhild untuk saat ini. Lalu kita masuk ke inti cerita. Sekarang Toya itu sedang pergi ke salah satu kios di kotanya yang dijalankan oleh mata-mata Tsubaki. Tugas dari mata-mata Tsubaki ini tentu untuk memantau perkembangan dan mencari informasi tentang Brunhild dari para pelanggan. Jadi sudah jelas Toya itu datang ke sini mau minta informasi dari dia tentang Brunhild sekarang. Sampainya di kios itu, Toya dan mata-mata ini pertama basa-basi dulu sebentar. Lalu dengan mengikuti alur percakapan, Toya pun menanyakan hal tadi ke mata-mata ini. Singkat cerita, menurut informasi yang dia dapatkan, keadaan di Brunhild ini untuk saat ini masih aman atau stabil. Cuman ada masalah kecil dari para adventur yang selisih paham. Kemudian untuk informasi terakhir tentang ketiga dungeon baru Toya. Di sini dia menemukan kabar bahwa ketiga dungeon ini isinya itu berbeda-beda.
seperti Susanoo yang isinya monster biasa, Tsukuyomi Undead, dan Amaterasu Magic Beast atau monster sihir. Untuk perbedaan antara monster biasa dan monster sihir cuma terletak di tingkat kebuasan mereka. Semakin buas suatu monster, maka monster itu akan dikategorikan sebagai monster sihir. Mendengar informasi dari mata-mata yang Tsubaki ini, terutama tentang perbedaan jenis monster yang ada di ketiga dungeonnya, saya cuma dapat berkesimpulan bahwa mungkin mereka itu terisolasi akibat hukum alam, yaitu makan atau dimakan. Ya kayak untuk keselamatan diri gitulah. Sehabis setelah Toya mendapatkan informasi dari bawahan Tsubaki tadi, Toya pun pergi dari sana dan memutuskan untuk berpatroli di sekitar gerbang teleportasi. Saat Toya pergi menuju ke salah satu gerbang, Toya bertemu dengan Yae dan Hilda di tengah jalan. Di sini Yae itu habis mengantarkan Hilda untuk mendaftar menjadi adventur. Alasannya karena dia itu mau memiliki pengalaman dalam melawan monster sihir di dungeon. Dengan wajah yang memerah dan perasaan yang sangat senang, Hilda menunjukkan wheel card-nya ke Toya yang masih berwarna hitam. Kemudian Yae mengajak Toya untuk ikutan menjelajahi dungeon bersama mereka, dan Toya pun menyetujui tawaran itu. Dengan begitu, Yae, Hilda, dan Toya pun sekarang pergi menuju ke dungeon Amaterasu, sarangnya monster sihir. Di sini Toya itu nggak pakai Seer Gate-nya ya ke sana, melainkan pakai gerbang teleportasi. Karena sekalian Toya itu mau memastikan gerbang teleportasinya ini bekerja dengan baik atau tidak. Selain itu, Toya juga tetap membayar ongkos pemakaian gerbang teleportasi supaya penyamarannya itu nggak kebongkar, terutama tentang Toya sendiri. Oh ya, untuk pulau barunya yang Toya dapatkan ini dari Guild, sebenarnya itu tidak hanya satu saja, melainkan ada 7 pulau besar dan beberapa pulau kecil, kayak Pulau 1000 gitulah modelnya. Dan untuk letak ketiga dungeon ini itu ada di pulau yang berbeda-beda. Jadi karena itu ketiga gerbang teleportasi ini dibuat cuma untuk mengantarkan para adventur ke salah satu pulau yang ada dungeonnya. Oke, sampainya Toya, Yae, dan Hilda di pulau baru yang ada dungeon Amaterasunya, Yae, Hilda, dan Toya pun langsung berjalan menuju ke dungeon Amaterasu. Pulau ini memiliki banyak tanaman, biji-bijian, dan buah-buah yang aneh yang belum pernah dilihat. Untuk mengidentifikasi semuanya, pihak Guild juga telah memberikan quest mengambil tanaman-tanaman aneh di sana. Tidak hanya di pulau Amaterasu saja, tapi pulau-pulau lainnya juga. Selain tanaman aneh, ada juga monster aneh yang bertipe tanaman di pulau Amaterasu. Toya, Yae, dan Hilda pun sempat melawan mereka. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di dungeon Amaterasu. Mereka bertiga masuk ke dalam dungeon, dan di sini Toya sama Yae itu cuma berperan menjadi support untuk Hilda. Toya jadi center pakai Seer Light-nya, dan Yae yang ngasih tahu informasi mengenai monster sihir dan material apa saja yang harus Hilda ambil untuk dijual. Selain mereka bertiga, ada 10 party lagi yang beranggotakan 4 adventur yang saat ini juga menjelajahi Amaterasu. Musuh pertama yang Hilda lawan di dungeon Amaterasu ini adalah serigala bertanduk 1 yang berjumlah 3 ekor. Monster sihir yang juga Toya pernah lawan pertama kali di episode awalnya di anime. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Yae memberikan arahan ke Hilda untuk mengambil tanduknya dan menaruh mayatnya di pinggir lorong. Tujuannya agar dagingnya itu bisa dimakan oleh monster sihir lainnya atau membusuk dan dimakan oleh slime. Mendengar nama slime, Toya pun teringat sebuah kabar atau desa-desu mengenai slime. Selain perannya dalam membersihkan dungeon, Toya sempat dengar kalau slime di dunia baru ini kabarnya bukan monster asli, melainkan monster buatan manusia pada zaman kuno. Mereka meyakini ini karena tingkah laku slime ini menurut mereka itu aneh. Entah dengan alasan apa, para slime ini tidak memakan barang-barang berharga, seperti peti harta karun dan sebagainya di dungeon. Padahal mayat, monster sihir, puing-puing, dan yang lain-lainnya itu pada dimakan oleh slime. Jadi kayak seakan seperti sudah diprogram gitu. Melanjutkan perjalanan Toya, Yae, dan Hilda di dungeon Amaterasu. Hilda di sini berhasil mengalahkan semua monster-monster sihir yang dia temukan di lantai 1. Monster-monster itu ada kelinci bertanduk 1, kelawar raksasa, dan tikus raksasa. Di perjalanan ini Toya sengaja tidak menunjukkan map dungeon Amaterasu ke Hilda dan Yae. Sebab Toya itu mau Hilda bisa merasakan sensasi menjelajahi dungeon. Selain itu, tujuan Toya, Yae, dan Hilda ke dungeon juga bukan untuk menaklukkannya, melainkan cuma untuk nyari pengalaman doang. Jadi map dungeon ini untuk saat ini nggak perlu bagi Toya. Kemudian setelah beberapa waktu, akhirnya Toya, Yae, dan Hilda pun sampai di tangga menuju ke lantai 2. Mereka menuruni tangga itu dan sampailah di lantai 2. Sampainya di lantai 2, mereka dihadapi dengan banyak sekali jalan bercabang secara terus-menerus. Mereka berjalan menyusuri jalan bercabang itu hingga akhirnya Toya, Yae, dan Hilda pun menemukan sebuah jalan
yang di ujungnya itu terdapat sebuah ruangan dengan pintu ganda. Mereka memasuki ruangan itu dan menemukan peti harta karun di pojok ruangan. Dengan sangat gembira dan tidak sabaran, Hilda pun langsung membuka peti itu. Dan setelah dibuka, sangat disayangkan isinya itu ampas. Peti itu cuma berisi pedang dan pisau atau belati berkarat. Hilda sedikit kecewa di sini. Tapi untungnya setelah dikorek-korek Yai, ketemulah satu barang berharga, yaitu sebuah belati perak yang biasa aja. Yai memberikan itu ke Hilda dan nanya apakah Hilda akan menjualnya. Hilda pun jawab tidak, karena dia ingin memanjangnya sebagai kenang-kenangan atau tanda kalau dia itu pernah menjelajahi sebuah dungeon bersama dengan Toya dan Yai. Kemudian setelah mendapatkan pisau itu atau belati itu, mereka pun memutuskan untuk menyudahi pengeksploran mereka dan pulang. Lalu beberapa hari setelahnya, pada siang hari, Toya saat ini sedang melakukan renovasi di Silvermoon. Setelah melihat Mika dan Furueru sedang merenovasi Silvermoon, Toya yang kebetulan lewat pun memutuskan untuk membantu mereka. Toya menambahkan beberapa kamar dan beberapa fasilitas yang bagus. Selain itu, Toya juga buat Silvermoon kedua yang terdaftar di guild. Fasilitas di Silvermoon 2 ini dibuat biasa saja, tapi kamarnya itu dibuat lebih banyak daripada di Silvermoon pertama. Dan di Silvermoon kedua ini dibangun di dekat gerbang teleportasi. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam waktu kurang dari 3 jam, Toya berhasil menyelesaikan semuanya. Mika dan Fureru bahkan sampai kaget dengan kecepatan Toya ini. Untuk harga di kedua Silvermoon ini, Silvermoon kedua harganya itu ditarik dengan harga yang lebih murah karena fasilitasnya yang biasa saja atau standar. Sedangkan Silvermoon yang pertama atau yang pusat, Toya menarik harga lebih mahal daripada sebelumnya. Tentu sebabnya karena fasilitas di sana sudah di-upgrade jadi lebih berkelas. Ya bisa dibilang Silvermoon pertama dikhususkan untuk turis, sedangkan Silvermoon kedua dikhususkan untuk adventure. Toya melakukan semua ini karena Mika mendapatkan keluhan dari para adventure dan turis tentang jumlah kamarnya yang sedikit. Jadi rencana awal Mika itu mau nambah kamar aja, tapi karena Toya ikut campur jadilah seperti sekarang ini. Karena semua sudah kelar, sekarang yang tersisa adalah pegawainya. Toya mendiskusikan ini ke Mika dan Mika berencana untuk mau ngajak teman-temannya yang tinggal di Leaflet untuk mengambil posisi ini. Teman Mika pernah bilang ke Mika kalau mereka itu ingin bekerja di Brunhild. Jadi karena momennya pas, Mika itu lagi butuh pegawai. Mika ingin mengangkat mereka menjadi pegawai. Toya pun setuju aja di sini karena mereka ini adalah teman Mika. Percayalah gitu Toya. Singkat cerita, Toya dan Mika pun pergi ke Leaflet pakai gate. Kemudian langsung ke rumah para teman-temannya Mika dan merekrut mereka. Toya dan Mika juga meminta mereka untuk pindah ke Brunhild jika mereka itu mau dan sudah siap. Dan di sini teman-teman Mika itu pada menerima tawaran kerja ini. Bahkan saking semangatnya ada beberapa teman Mika yang sampai ingin langsung dipekerjakan pada hari ini juga. Karena hal itu, Toya dan Mika pun memberikan mereka waktu untuk bersiap-siap dan berpamitan ke orang tua mereka. Kemudian barulah ikut bersama Toya dan Mika ke Brunhild. Sambil menunggu mereka, Mika minta izin ke Toya untuk mampir menemui ayahnya. Karena Mika pergi, Toya pun sekarang akhirnya sendirian. Daripada diem, Toya pun memutuskan untuk pergi jalan-jalan sekaligus bernostalgia gitu, lihat-lihat kota. Sambil jalan-jalan melihat pemandangan kota Leaflet, Toya itu ngomel-ngomel perihal lambatnya pengiriman barang di dunia baru ini. Meskipun pengirimannya itu sudah memakai jasa kereta kuda, waktu yang dibutuhkan itu tetaplah sangat lama. Toya berpikir apakah dia itu harus membuat sebuah mobil atau kereta untuk memecahkan masalah ini. Walaupun sebelumnya Toya itu pernah nyerah untuk membuat keduanya, tapi setelah dipikir-pikir lagi sekarang, Toya memang membutuhkan kedua kendaraan itu. Toya berencana membuat salah satunya di masa depan seperti kereta api, agar kedepannya itu pengiriman barang dari negara lain ke Brunhild atau sebaliknya itu lebih cepat. Dan Toya pingin kereta apinya itu dilengkapi dengan sheer storage di gerbongnya, supaya biar barangnya itu bisa muat banyak. Kemudian Toya akan menjual kereta apinya ke Alba, karena Toya yakin Alba pasti akan membelinya, walaupun entar Toya menaruh harga yang lumayan mahal untuk kereta api itu. Selain itu Toya juga berniat membuat kereta api yang berfungsi untuk transportasi. Di saat memikirkan ini, Toya pun teringat kalau di istananya itu sama sekali nggak ada transportasi, seperti kuda atau semacamnya. Karena orang-orang di istananya Toya itu kalau mau kemana-mana pasti pakai gate-nya Toya. Lalu kemudian Toya memikirkan tentang perkembangan dungeon beberapa hari ini. Menurut informasi,
para adventur sekarang sudah berhasil mencapai lantai 4 di dungeon Amaterasu. Bahkan salah satu party ada yang berhasil mendapatkan harta karun di sana. Dengan pencapaian para adventur ini, Toya sangat yakin negaranya akan semakin ramai dan cuan. Di saat Toya berpikir seperti itu, tanpa Toya sadari, Toya sampai di depan toko Zanak cabang pusat Belfast. Penampilan tokonya itu sekarang sudah menjadi 2 kali lipat lebih besar. Karena mumpung Toya itu berada di depan tokonya, Toya pun berniat untuk menyapa Zanak. Toya masuk ke dalam tokonya dan disambut oleh pegawai Onisan di sana. Toya meminta pegawai itu untuk memanggil Zanak. Dan beberapa menit kemudian Zanak pun datang. Zanak bertanya ke Toya ada keperluan apa. Lalu Toya pun memberitahu tujuannya yang nyari pegawai dan ke tokonya yang cuma untuk nyapa doang. Tapi setelah mendengar penjelasan Toya, Zanak di sini malah salah mengartikan perkataan Toya. Dia berpikir kalau Toya itu mau memesan baju untuk pegawai barunya itu. Tapi berkat perkataan Zanak ini, Toya pun jadi ingat kalau dia itu memang belum memikirkan untuk membeli baju seragam untuk mereka. Tapi berhubung Toya itu nggak tahu ukuran tubuh pegawai barunya nanti, Toya berniat untuk memesannya nanti saja di Brunhild. Lalu tiba-tiba Zanak itu teringat kalau dia itu memiliki pesanan dari seorang bangsawan Rodomea yang meminta dibuatkan gaun yang unik dan tidak pasaran. Zanak tidak punya ide untuk itu, jadi karena pas ada Toya sekarang, Zanak pun minta ide ke Toya. Dengan senjata andalannya yaitu HP-nya, Toya langsung search di internet macam-macam model gaun di dunia lamanya. Dan Toya menemukan sekitar 20 model gaun yang berbeda-beda dan sangat bagus. Kemudian Toya print model-model gambar gaun itu menggunakan sihirnya di kertas yang sudah Zanak siapkan dan memberikannya. Tentu setelah Zanak melihat model-model yang Toya berikan itu, dia itu langsung sangat kegirangan. Kemudian di saat Toya lagi enak-enak gambarin sarung tangan dan kaki setiap model-model gaun tadi, tiba-tiba datanglah Balar dari toko senjata di Leaflet yang dengan panik menyuruh Zanak cepat-cepat mengungsi. Karena katanya kota itu saat ini sedang diserang oleh seekor naga. Oh, di sini Balar itu nggak tahu kalau di tokonya Zanak ada Toya. Jadi dia cuma ngasih tahu ke Zanak doang. Lanjut, sontak begitu mendengar berita itu, Toya dan Zanak pun langsung kaget. Toya langsung berlari keluar toko Zanak untuk melihat keadaan. Dan benar saja di atas langit, Toya dapat melihat seekor naga hijau yang sedang terbang di langit. Matanya merah dan di ekornya itu terdapat banyak sekali tanduk atau duri-duri besar. Untuk ukurannya itu kira-kira sama seperti naga hitam yang Toya lawan di Misfit waktu itu, yang di animenya itu. Yang berbeda selain warnanya adalah jenisnya, yang kali ini adalah naga berjenis Wyvern. Naga yang hanya memiliki 2 kaki dan 2 sayap. Wyvern itu mulai meraung dengan sangat keras, yang membuat warga satu kota pada panik. Kemudian dia mulai menyemburkan apinya yang sangat besar di kota. Toya pun langsung capcus pergi ke tempat Wyvern itu dengan Fly untuk menghentikannya. Begitu sampai, Toya pun langsung menepis atau menghisap semburan Wyvern itu dengan sihir barunya yaitu Absorb. Sihir yang dapat menyerap sihir lawan dan menjadikannya sebuah mana untuk penggunanya. Sihir yang sama seperti milik monster kristal. Melihat apinya berhasil diserap oleh Toya, Wyvern itu pun marah dan dia pun mulai menargetkan Toya. Dia terbang dengan sangat cepat menuju ke arah Toya. Toya yang juga kesal pun meladeni Wyvern itu. Toya balik mendekatinya dengan Axel ke sampingnya. Dan begitu Toya itu sampai di samping Wyvern itu, Toya menendang perutnya lalu menjatuhkannya menggunakan gravity. Wyvern itu pun langsung jatuh ke tanah. Dan karena dia tidak bisa menahan berat yang Toya tambahkan menggunakan gravity, Wyvern itu hanya bisa memberontak di tanah tanpa bisa melepaskan diri dari gravitinya Toya. Setelah itu Toya mendekatinya dan menendangnya lagi dengan kaki yang sudah diperkuat oleh sihir gravity. Tulang punggung tuh Wyvern pun langsung hancur dan Wyvern itu pun langsung auto dead. Para warga langsung pada bersorak atas kemenangannya Toya. Di antara mereka ada Zanak, Balar, Mika, dan Doran atau ayahnya Mika. Zanak dan Mika mulai memuji-muji kehebatan Toya. Lalu Mika bertanya kepada Toya, apakah yang akan Toya lakukan kepada mayat Wyvern itu? Dan Toya pun bilang kalau dia akan membagikannya karena Toya nggak butuh sekarang. Seperti kulitnya itu Toya ngasih ke Zanak untuk dibuat jadi jaket dan sebagainya. Tulang dan tanduknya ke Balar karena bagus untuk dijadikan senjata. Dan dagingnya untuk Doran agar Doran itu bisa memasaknya dan membaginya ke warga. Sontak Mika mendengar itu pun panik. Dia bertanya sekali lagi, apakah Toya yakin membagikan material kelas atas seperti Wyvern? Toya pun di sini memberikan penjelasan ke Mika
kenapa dia itu ngasih wafer itu ke warga. Toya memberikan tuh wafer sebab Toya itu merasa kalau dia itu punya hutang budi ke warga kota Livlit. Walaupun Toya itu cuma pernah tinggal sebentar di Livlit, tapi Toya merasa kalau Toya sudah belajar banyak dari kota ini dan mendapatkan memori atau kenangan yang indah di kota ini juga. Jadi untuk membalas budi itu Toya berpikir memberikan wafer ini. Kalau warga nggak mau ya nggak apa-apa, kata Toya. Tapi Toya akan senang jika mereka mau menerima wafer itu. Mendengar ini, para warga pun akhirnya menerima dengan senang hati. Doran dengan segera langsung menangani mayat wafer itu dengan belatinya. Kemudian Toya pun mulai berpikir tentang bagaimana bisa muncul wafer di Livlit. Kalau dipikir secara rasional, nggak mungkin nih wafer itu datang untuk makan doang. Karena di hutan banyak monster dan hewan yang bisa dia makan. Dan kalau dilihat dari arah terbangnya, sudah jelas tujuan tuh wafer itu memang mau ke kota Livlit. Lalu Toya pun ingat dengan berita yang diberitahu Rerisa kemarin itu tentang fenomena para naga yang muncul dan menyerang kota di beberapa negara. Dan di saat Toya memikirkan alasan dibalik para naga akhir-akhir ini mulai menyerang, Doran tiba-tiba bertanya ke Toya perihal benda aneh yang dia temukan di kepala wafer saat dia mengulitinya. Setelah Toya cek, ternyata benar, terdapat sebuah benda aneh yang menancap di kepala wafer itu sampai otaknya. Benda itu tidak terlihat sebelumnya karena tertutupi oleh sisik. Toya dan Doran pun mencoba untuk menariknya dengan sangat hati-hati. Dan setelah benda itu lepas, ternyata wujud benda itu adalah sebuah jarum yang panjangnya itu 30 cm. Toya juga dapat merasakan kekuatan sihir di dalam jarum itu, yang menandakan jarum itu adalah alat sihir. Toya berspekulasi bahwa ada seseorang yang mengendalikan wafer itu menggunakan jarum ini. Dan kemungkinan besar kejadian penyerangan naga akhir-akhir ini juga ada kaitannya. Lalu tiba-tiba keringat dingin pun mulai mengalir keluar dari tubuhnya Toya. Toya berprasangka kalau nih jarum ini kemungkinan adalah barang milik gudang Babylon yang jatuh. Seperti benda-benda gudang Babylon yang sebelumnya. Karena Toya masih belum tahu pasti apakah ini benar benda dari gudang Babylon atau tidak. Toya pun memutuskan untuk menyimpan jarum ini untuk ditanyakan kepada para gadis penjaga Babylon nanti setelah Toya itu pulang ke istana. Sekian dulu untuk video hari ini. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Jika ada salah informasi atau kata atau sebagainya, bisa komen aja di kolom komentar. Dan jangan lupa subnya juga ya, oke? Sekian dulu, see you next video and... Ah! Ah? Huh? Ah! Huh? Ah! Huh? Huh? Bye bye, 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 bye bye.